Waktu itu nyanyi, hoki banget. Trending. Ini rodo sekilas ya. Saman tahu itu, Satru 2 punya siapa? Nah, Satru 3 ada nggak? Itu punya aku. Satru 3 itu aku yang nyanyi, Mas. Makanya waktu itu aku dihujat seluruh Indonesia. Bahkan sampai pernah Instagramku hilang. Mama saya itu nggak mau yang namanya di video. Tapi itu, dari situ, mamaku dulu suka miso-miso, Mas. Tahu nggak? Miso. Tapi ya memang bukan miso karena memang dia marah. Tapi karena memang lucu. Tak video. Iya, tak video gini. Tetes, tak upload. Banyak yang suka. Pro kontra. Wong tuwek miso-miso ngono kuwi gak pantas dicontoh cak cilik. Sedihku mungkin di waktu itu aja sih. Anakku lahir kan kembar, yang namanya kembar itu Mas, prematur, ya kan, BB-nya masih kurang kan. Di situ banyak yang bully, wah anak ini kena ini nih, kena ini kayak gitu. Ya wes kamu tuh gini bentuknya kayak gini, ya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mamnun. Saya asli Kediri, Jawa Timur. Aktivitas sehari-hari kebanyakan lebih ke konten. Itu udah jadi bagian pekerjaan ya. Sama kalau 2 hari sekali sekarang OTR, Mas. Kayak teman-teman kan yang lagi rame OTR tuh, Mas. Gitu. Jadi gimana caranya supaya kita punya usaha itu bisa berjalan di offline maupun online. Sebenarnya itu bukan produk saya, Mas. Jujur ya, yang pertama saya sendiri nggak punya produk. Nah, cuman saya memang membantu meningkatkan atau mengembangkan usaha milik UMKM. Tapi nggak semuanya UMKM saya terima, Mas. Makanya kenapa saya menjual cuma beberapa produk. Contoh yang saya jual itu ada sambal, namanya sambal dicocolin. Yang kedua, salad buah Banjaro. Nah, yang ketiga ada bandeng presto. Dan itu bukan produkku semua, Mas. Saya nggak punya produk. Produknya UMKM semuanya. Dulu sebelum kenal sambal itu memang istri saya itu suka banget, Mas, sama yang namanya sambal. Ya kan? Pas banget waktu itu hamil. Papa, aku pengen sambal yang kayak gini, kemasan kayak gini malam ini. Iki nih Jakarta. Ya opo caranya teko bengi iki? Kan nggak bisa. Ah iya bener, ngidam, Mas. Alhasil aku cari di story gitu, ternyata di Kediri ada, Mas, UMKM. Dan ternyata setelah kita beli, aku alhamdulillah sama istriku cocok banget rasanya. Nah, akhirnya kita tak ajak tuh, Mbak, Saman punya produk. Mungkin dari rasa jenengan itu udah wis top, mantep. Orang sekali coba insya Allah pasti balik lagi. Cuman mungkin kekurangannya adalah di sosial medianya. Gimana cara mengembangkan? Makanya ayo tak bantu dengan cara ya bisa dibilang entah sebagai affiliate atau sharing profit ya, tapi yang jelas kita lebih ke affiliate kayak gitu. Tetap bagi komisi kayak gitu. Saya dulu pernah punya usaha. Dulu aku punya beberapa brand. Yang pertama kaos. Ternyata laba bersihku, Mas, itu paling kalau dihitung ya 7.000 per item. Itu karena udah kepotong sama biaya packing, karyawan dan sebagainya. Dan itu pun aku juga maklon, bukan punya usaha yang punya pabrik sendiri, bukan. Itu sebelum corona waktu dulu. Setelah itu ada yang namanya TikTok affiliate. Makin kesini aku ngeliat aku ngejualin produk orang, contoh komisi 10% di TikTok lah ya, itu udah bersih. Contoh nih, harganya 30.000, contoh makanan ya, 30.000, 10%-nya itu 3.000. Itu minimal loh ya, 10% ya. Aku udah cuma bikin video tok, nggak bingung packing, nggak bingung retur, nggak bingung ngemas dan sebagainya. Alhasil makin kesini aku mikir, kok kayaknya enak ya ngejualin produk orang, komisi utuh, ya kan? Tanpa kita punya produk sendiri, kayak gitu loh. Wes, kita nggak akan mikir seberapa pusingnya kalau kita itu ada return, ada dan lain sebagainya itu. Makanya alhasil aku milih affiliate, itu tak tinggalkan. Aku dulu itu tipe orang yang suka ngeliatin video orang, Mas. 2018, 19, mulai aku pengen merambah di sosial media. Ada beberapa influencer yang ini orang dapat duit dari sosmed, terkenal,
dari sosmed. Suatu saat aku akan berusaha gimana caranya supaya aku bukan jadi orang yang nonton orang, tapi aku pengen jadi orang yang ditonton orang. Seperti itu. Jadi aku pengen orang itu nontonin aku, scrolling itu videoku kayak gitu. Nah, terus 2019 aku merantau ke Jakarta. Pengennya jadi aktor, Mas. Jadi ke Jakarta itu pengen merubah nasib. Oh, kalau diceritain dari awal sampai nggak habis, Mas. Yaitu di Jakarta ternyata nggak jadi aktor, jadi gembel. Di sana nggak bisa makan, nggak punya kenalan, kan kayak gitu. Kan memang di sana kan, ya memang bener-bener keras, Mas. Kita nggak kenal siapa-siapa, kamu mau dapat makan dari mana? Iya, Mas. Makanya alhasil waktu itu Corona, awal banget Corona, aku itu cuma bisa buat gajiku dari aplikasi, Mas. Aku bukan kerja ikut orang, tapi kerja di aplikasi. Zaman dulu banyak, Mas, aplikasi yang namanya Waigo, Vigo Video pada zaman itu yang membayar influencernya. Dan waktu itu kan aku kan followernya masih dikit, Mas, masih berapa 100 ribuan. Pada waktu itu, nah Corona hamin 1 minggu, gajiku cuma cair untuk bisa bayar kos-kosan, tapi nggak bisa makan sebulan. Iya, habis itu aku tanya sama mamaku, Mak, aku di sini belum jadi apa-apa. Enaknya pulang apa tak terusin ya? Aku juga tanya ke temanku satu kosan, Bro, gimana yo? Gajiku mek iso dingin bayar iki tok tapi ade gak iso mangan loh. Serius. Apa ade ora usah ngekos tapi iso mangan? Apa aku pilih pulang aja kayak gitu? Uang gaji ini untuk ongkos pulang gitu. Wis pulang ngosek, sopo ngerti neng omah luweh apik kayak gitu loh. Nah, waktu itu hamin 1 minggu sebelum Corona aku pulang. Alhamdulillah sampai rumah 1 minggu setelah itu semua kan ditutup total. Bayangin kalau aku masih lanjut di sana, Mas. Nah, gimana uripku di sana ya toh? Alhasil aku pulang, nangis di kereta nangis. Ya gimana wong niate pengen lama, Mas, di Jakarta. 7 bulan. 7 bulan di Jakarta. Ya wis itulah pulang. Itu awal mulanya nama mulai berkembang itu dari mama saya. Mama saya itu nggak mau yang namanya di video. Mama saya itu yos ngapain video-video kok yang gendeng kan kayak gitu toh. Tapi itu dari situ mamaku dulu suka miso-miso, Mas, tahu nggak? Iya, kalau ada yang tahu dulu suka miso-miso, tapi ya memang bukan miso karena memang dia marah, tapi karena memang lucu. Tak video, iya tak video gini, tetes tak upload. Banyak yang suka, pro kontra. Wong tuwek miso-miso ngono kuwi gak pantas dicontoh cak cilik. Mas terus no Mas, mamamu lucu. Nah dari situ ada yang nge-support kan? Itu misonya kan memang karena guyon sama aku, bukan untuk melontarkan ke orang lain kayak gitu. Akhirnya dari situ 1, 2, 3 video meledos terus videonya, Mas. Nah dari situ pokoknya dalam perjalanan yang bikin video sama makku, dalam kurun waktu 2 bulan aku dapat 1,6 juta follower. Serius, 3 bulan kalau nggak salah setelah Corona. Dan ada bonus lagi, alhamdulillah saya dapat verified di TikTok. Nah itu bonus lagi tuh. Nah di situ aku sujud syukur, ya Allah terima kasih. Ternyata tidak selalu rezeki kita itu di kota orang. Ternyata di rumah sendiri, di kota sendiri dengan orang-orang yang kita cintai itu bisa mendatangkan rezeki juga. Seperti itu. Ini anggur namanya anggur apa? Memang. Mamaku juga dulu itu dibilang aku tukang ngapusi. Karena apa? Mak, tak kasih uang 100 ribu. Ini kemarin bantuin aku toh, tak kasih 100 ribu. Duit itu kondi gue, wong ora kerja kok iso kayak dapat duit kayak gitu. Wes, makane soalnya aku punya produk, sampean menengo, manuto aku. Kalau aku dapat duit tak kasih lagi. Tenan pora lagi, halal pora lagi. Insya Allah halal. Nah dari situ mamaku mulai, oh ternyata oleh duit. Ayo le, give video terus le, give video terus le. Di produkmu kayak gitu. Aku kenal istri itu 2022 kalau nggak 2023. Siapa saya? Insya Allah 22 kalau nggak 23. Masih nong banget, Mas. Istriku dulu memang udah konten kreator gaming, Mas. Kita kan kenalnya kan di sosmed, DM-an, biasa. Akhirnya ketemuan, kita nggak lama ngobrol dan sebagainya. Paling setengah tahun atau nggak berapa bulan memberanikan diri sungkem deh depan orang tuanya. Istriku orang Malang, orang Dampit. Aku bilang kan, aku serius sama kamu. Serius yang ngomong ke ayah, serius. Besok aku ke rumahnya, langsung itu sungkem di depan ayahnya, di depan ibu, di depan ya istriku itu. Ngapunten, ya saya izin. Siapa tahu saya diperkenankan untuk lebih dekat sama putri jenengan dan sebagainya. Walah lele, kuliah orang mari. Waktu itu istriku masih kuliah. Pengennya orang tuanya itu masih kuliah diselesaiin dulu. Alhasil kuliahnya pedot, milih rabi.
Tapi alhamdulillah dari situ kan nggak usah lama-lama. Takutnya kalau lama-lama kan juga ya namanya pacaran mendatangkan maksiat mas. Makanya wes ayo ndang rabi ae. Alhamdulillah dapat setuju. Dari situ juga alhamdulillah dengan adanya istriku rezeki tambah banyak. Meskipun di awal-awal apa namanya yang namanya ujian banyak mas. Setelah nikah aku itu nggak pegang uang sama sekali. Pegang uang 200.000. Ya uang kan buat biaya pernikahan habisnya banyak toh mas. Nah, BCAan itu kan sistemnya kayak gini mas. Kita itu WO atau apa itu yang punya weddingan itu bayarnya nanti ya setelah BCA-nya dihitung kayak gitu. Itu kurang mas. Makanya kenapa nikah itu bukan berarti kita itu woro-woro untuk orang datang nyumbang atau ngasih uang. Kita nggak bisa kayak gitu. Pasti kita yang nombok. Ya namanya kita pengen punya resepsi kan. Ya wes dari situ kita nambahi dengan uang kita sendiri. Alhasil kita ngontrak rumah di sini. Dari situ endorsement mulai masuk sampai sekarang alhamdulillah tetap diperlancar seperti itu. Alhamdulillah aku tuh nggak pernah yang namanya jaya-jayanya. Aku itu stabil mas. Saya diundang TV beberapa kali sering waktu zaman nyanyi tau nggak sih man? Dulu aku nyanyi mas, tapi dihujat se-Indonesia. Nah pas waktu nyanyi itu trending, TV itu banyak yang undang. Tapi saya yang nggak mau, karena apa? Saya sendiri nggak pede kalau nyanyi di depan orang banyak. Tapi kalau masih ngomong, ngobrol, sharing session itu masih, insya Allah masih bisa. Ya namanya rezeki mas, waktu itu nyanyi hoki banget. Trending. Ini rodo sekilas ya. Saman tahu itu, Satru 2 punya siapa? Nah, Satru 3 ada nggak? Itu punya aku. Satru 3 itu aku yang nyanyi mas. Makanya waktu itu aku dihujat seluruh Indonesia. Bahkan sampai pernah Instagramku hilang. Ya namanya itu mas, meskipun bukan saya yang buat, saya cuma yang nyanyi. Kalau flashback lihat ke belakang tentang masalahku yang dihujat itu seru mas, lucu. Tapi ya udahlah, wong aku yang nyanyi di depan layar, di depan kamera pasti aku yang kena. Tapi nggak apa-apa. Dari situ aku nggak mau nyanyi lagi. Padahal kalau mau mas dilanjut insya Allah dapat jalan lain untuk jadi penyanyi juga. Siapa tahu. Yusuf ngerti duwe bakat sitik-sitik, suaranya apik sitik gitu mas, meskipun fales. Paling berat untuk sampai konten kreator? Kayaknya kok nggak ada mas. Maksudnya udah semua data hal yang sangat biasa, karena aku udah 7 tahun di dunia konten kreator. Hujatan apapun yang masuk di saya, ya wes. Bahkan dulu waktu ya Allah anakku lahir mas, anakku alhamdulillah kembar, dan itu juga sangat mendatangkan rezeki, memberikan kelancaran kita untuk mencari rezeki juga. Tapi waktu itu sedihku mungkin di waktu itu aja sih. Anakku lahir kan kembar, yang namanya kembar itu mas prematur, ya kan, BB-nya masih kurang kan. Di situ banyak yang bully, wah anak ini kena ini nih, kena ini kayak gitu. Ya wes kamu tuh gini bentuknya kayak gini, ya Allah, wes biarinlah nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang tumbuh dengan sehat, cantik, ganteng. Semua pada bilang di komen, siapa dulu yang itu bully piano kayak gini itu, lihat sekarang alhamdulillah sehat, cantik, manis kayak gitu. Ya wes, dan sekarang bulian apapun di saya nggak mempan. Sama sekali mas, tak biarin. Karena apa? Kalau tak ladeni, saya tambah stres. Karena banyak orang konten kreator awam kena bulian saya itu ngedown. Nah itu, kalau saya insya Allah enggak, aman. Akunnya anakku itu ada 2. Wes koyo-koyo ya, kamu dari kecil udah harus bisa affiliate ya. Udah bisa harus kerja. Affiliate, alhamdulillah cukup. Sebulan kalau yang sepi alhamdulillah, kalau affiliate mas itu masih di ya 2 digit insya Allah masih dapat. 2 digit itu berapa sih mas? Di atas 10 kan? Ya itu di atas 10. Ya dibanding para afiliator yang sudah kondang ya saya sebenarnya nggak ada apa-apanya mas. Cuman aku bilang wes aku cukup kayak gitu. Semakin tak kejar akan semakin susah. Yang penting aku setiap hari itu minimal itu 10 video. Ya satu, istri saya juga sendiri, karena kan kita punya penghasilan sendiri mas. Paling tinggi 20 juta, cukup lah mas, cukup. Kalau ada kok beberapa konten kreator kayak gitu, kalau dari affiliate itu dibilang flexing ya. Cuman sebenarnya itu juga, ya Allah aku loh bisa, dari sosial media, dari aku ngonten affiliate, aku bisa dapat segini. Aku juga pernah bikin video kayak gitu. Mungkin kalau sama nanti cari di TikTok pasti ada, dapatnya berapa, tapi tak hapus. Makin kesini aku, ya Allah ternyata aku juga kayak rodok pamer siti.
sebenarnya pamer ini untuk memotivasi orang-orang, Mas. Mas, makasih ya dari sampean bikin video ini aku malah semangat. Ternyata affiliate itu juga bisa menjanjikan, cari uang di sosial media itu juga bisa menjanjikan, kan kayak gitu. Semua itu dilihat dari sudut pandang masing-masing orang kayak gitu. Penyakitnya adalah ketika orang yang mau memulai affiliate, yang namanya di TikTok ya, kalau keranjang kuning itu viewernya itu pasti mati. Dalam arti gini, sama bikin video tanpa keranjang kuning, contoh bikin video yang bagus, diedit yang bagus, diupload, biasanya jenengan contoh followernya 1000, viewernya paling ya di atas 1000, 5000, kalau FYP bisa 10.000 gitu kan. Tapi kalau sampean dikasih keranjang kuning, membawa produk, pasti mati. Dibilangnya itu viewernya itu stuck, cuma 100, cuma 200. Ketika orang baru memulai affiliate, itu dia akan ngedown ketika ngelihat viewersnya itu segitu. Itu udah pasti, itu penyakit. Karena apa? Dia itu kurang gigih, kurang sabar. Contoh nih, followerku contoh ya, 7 juta. 7 juta yang nonton kalau aku pakai keranjang kuning itu cuma 7.000. Itu berapa? 0,0 berapa persennya toh? Nah, ya aku sekarang hal-hal yang sangat biasa. Tapi ketika ada orang yang baru memulai affiliate, followernya masih 600. Wah Mas, tak kasih keranjang kuning, viewerku 800, 1000. No. Follower kamu berapa? 650. Lewang follower kamu 650, tapi yang nonton aja 850 sampai 1000 loh. Berarti di luar follower kamu ada yang nonton dong? Lebih banyak dong. Iya sih, tapi kok nggak kayak biasanya. Biasanya aku itu 1000, 2000. Ya wes, tak kandani. Affiliate itu nggak segampang itu. Kamu harus punya kekuatan mental di situ. Pasti kalau kamu tahu viewersnya down, kamu pasti males. Terusin. Sekarang gini, kamu bikin video yang viewersnya Mas. Contoh yang tanpa keranjang kuning itu viewernya tuh 10.000. Sama yang bikin videonya itu keranjang kuning tapi viewernya cuma 500 atau 1000. Kamu pilih mana? Tak kasih pilihan. Yang 10.000 ini nggak dapat duit, tapi yang viewernya cuma 1000, yang ada keranjang kuningnya, kamu dapat duit. Ya pilih yang dapat duit dong gitu. Ya udah, terusin. Kamu bikin video 10.000 yang nonton, 20.000 yang nonton, kamu dapat apa? Paling dapat viewers, paling dapat follower yang dikit-dikit nempel. Ya mending, kalau aku mending tak konsisten nih bikin video keranjang kuning yang nonton 1000, 2000, 10.000, tapi ada yang check out. Semua itu gimana ya Mas? Penyakitnya orang yang mau memulai afiliator kayak gitu. Di mana-mana pasti kayak gitu. Kalau saya Mas selalu bilang sama teman-teman saya, minimal kamu harus setiap hari ada uploadan. Raketang 2, 10 itu bagus. Daripada sampean satu hari nggak upload. Dan aku bilang, jangan nyetok konten kalau hanya untuk seminggu ke depan kamu nggak bikin video. Maksudnya gimana? Mas, aku bikin video. Hari ini tak fokusin untuk bikin video 10-20 video untuk 1 minggu ke depan. Tapi 1 minggu ke depan ini aku wis gak bikin video. Jangan seperti itu. Karena apa? Sekali kamu sehari gak bikin video, seterusnya kamu akan males. Kayak gitu. Makanya setiap hari aku pasti harus ngonten. Meskipun 2, 3. Karena apa? Yaitu kalau kita sehari aja gak ngonten, 2 hari, 3 hari itu akan jadi kebiasaan. Itu udah pasti. Kalau saya dulu random, banyak Mas. Kalau sekarang saya memfokuskan siapa yang membayar saya. Contoh kayak gini, orang pasti salfok sama ini Mas. Ini tuh henna, bukan pitek. Kalau ini henna yang sah dibuat sholat. Ini kuku itu bisa jadi duit. Makanya kenapa aku cowok itu pakai Mas. Pertama istriku, dia mau kerja sama. Mbak, suami ini saman mau nggak pakai itu apa sih gitu? Oh henna, bukannya nggak boleh buat sholat gitu? Nggak, ini meresap ke kuku, jadi insya Allah aman buat sholat. Dan udah dibilang ke siapapun boleh, ya kan? Cuman nggak pantasnya kalau dipakai cowok. Kan kayak gitu. Nah ini udah jadi duit. Bagian tubuh ini bisa jadi duit semuanya Mas. Kayak gitu loh. Yang di outlet Nano House ini Mas, ada 3 produk yang berkualitas yang tak ambil. Sambel, kualitasnya oke, rasa tetap sama, ya kan? Salad, sama. Produk-produk UMKM, semua UMKM Mas. Tak ambil, tak bantu promosiin. Siapa tahu dari situ produknya jenengan bisa lebih banyak dikenal orang. Ini kan kalau offline kan cuma bisa orang yang ngejangkau paling deket kan orang Kediri Mas. Ya toh? Ya setiap hari kalau ke outlet terus beli ini meskipun enak, lama-kelamaan kan juga alah sik lah, wong kemarin barusan beli. Kalau online Mas, kan seluruh Indonesia. Ini tim saya hari ini OTR. Hari ini memang tak khususkan untuk kita sharing di sini. Biasanya ikut. Makanya hari ini tak khususkan untuk kita sharing di sini. Dan tadi juga aku jemput bapak sakit. Makanya anak-anak tak suruh kamu OTR aja ya. Tapi aku yang woro-woro. Kayak gitulah, aku yang bagian promosi. Untuk hari ini kamu yang jualan ya, kayak gitu. Tapi pasti di sana pasti ada yang, aduh Mas Manun gak ikut, Mbak Cimrut gak ikut. Tuh sing tak goleki gak enek. Kayak gitu. Sebenarnya OTR itu kalau dibilang siapa memulai gak akan ada yang ketemu. Orang UMKM jualan di pinggir jalan itu juga dibilang OTR kok. Bedanya apa?
rame enggaknya, ya kan? Nah, saya juga ikut-ikut orang. Pertama waktu itu pas puasa, Mas. Ini stok sambel yang di tempat produksi. Ini gimana supaya teman-teman kalau mau pesan itu langsung bisa dinikmati untuk wilayah Kota Kediri dulu ya kan? Nah, Mbak coba tak bantu promosi lewat offline kayak orang-orang. Aku tak ikut-ikut orang-orang ya, OTR kayak gitu ya. Oh ya Mas, gak apa-apa, coba aja. Ya wes, pertama sepi Mas. Sing tuku 2 sampai aku jualan sampai imsak. Iya, di Bundaran Sekartaji. Aku juga ngerintis OTR itu. Tapi alhamdulillah ngerintisnya nggak terlalu lama. Karena apa? Ya mungkin karena personal branding itu, Mas. Woro-woro, hari ini aku OTR di sini ya. Setelah beberapa kali OTR, aku pindah ke Tulungagung. Yang kedua aku Tulungagung. Itu udah mulai rame, Mas. Tapi di situ hujan deras, becek-becekan. Alhamdulillah waktu itu, Mas. OTR yang keberapa pokoknya di Tulungagung itu aku senang banget karena apa? Meskipun hujan, becek-becek banget. Aku kan sambil live, Mas. Orang OTR itu namanya itu kekuatannya semua hanya satu, cuma di live. Nah, di situ aku terjual hampir 600 pitch. Itu udah seneng banget. Ya senengku karena apa? Ini produknya UMKM, sekarang udah banyak orang yang tahu ngejualin, meskipun aku juga dapat komisi. Ya aku ya seneng Mas, kan kemana-mana juga butuh bensin kan, ya kan? Ya kita gimana supaya kita dapat imbal balik gitu loh. Alhasil dari situ kita ke kota-kota yang lain, sampai terakhir paling jauh Semarang. Yang pertama gini Mas, OTR itu lillahi ta'ala. Yang pertama adalah niatku itu memang hobi yang dibayar, dalam arti aku OTR mempromosikan produk orang dan aku suka ketemu orang-orang banyak, ya kan? Aku mendatangi orang-orang banyak itu suka banget, ketemu sama orang-orang baru. Kan banyak toh sifat-sifat yang lucu-lucu, yang ya namanya karakter orang toh. Aku suka kalau dibilang apa namanya, badinya berapa, demi Tuhan dari awal aku OTR sampai sekarang aku nggak pernah ngecek Mas. Karena apa? Ya mungkin alhamdulillahnya aku masih ada coveran dari affiliate dan YouTube dan lain sebagainya. Jadi OTR ini memang niatnya aku mendatangkan orang-orang yang pengen beli langsung. Karena sekarang juga ada produk baru, salad, dan itu harus fresh Mas, nggak bisa nginep gitu, kayak gitu. Dapatnya berapa, yang penting karyawanku semua bisa makan, tak kasih uang bensin atau uang jajan, wes seneng. Pulang-pulang penghasilan store. Ini duit banyak bukan punya aku, ini punya yang punya brand, ya punya orang gitu loh. Store, laba bersihnya nggak pernah tak cek, wes langsung tak masukin. Itu adalah sebenarnya sebuah kesalahan kalau pembisnis ya, karena memang aku kan bukan pembisnis Mas. Karena dari situ aku hobi, dan alhamdulillah dari situ Mas, aku pernah sekali Mas, badiku piro tak hitung, tes, tapi aku jadi orang yang kayak pelit Mas. Perhitungan, yakin, ya Allah, kok aku mencoba untuk ngitung kok malah perhitungan ya. Karena apa? Iki kok aku nggak sak mene, badiku sak mene, tak nggih bayari mangan cacah, bensinnya cacah kok malah sak mene. Dari situ Mas, aku malah enggak lah wes sedapatnya berapa, dan alhamdulillah mesti diberi kelancaran. Kalau sholat 5 waktu insya Allah dari kecil memang diajarin Mas. Tepat waktunya memang, jadi gini, alhamdulillah kalau kita masih diberikan keresahan kalau kita belum sholat itu kan sesuatu hal yang baik banget kan. Makanya ketika tadi mau kesini, aku tak sholat dulu supaya apa? Gak mikirin sholat, itu yang paling penting. Aku mau OTR, anak-anak semua yang di rumah itu tak wajibkan sholat. Kamu kerja sama aku wajib sholat. Aku pengen mempunyai lingkungan kerja ini yang tak bilang keluarga. Kalau lingkungannya baik, insya Allah kita semuanya jadi baik. Ada orang karyawanku dulu Mas, yang di rumah. Dia memang, ya mungkin kalau di sebelumnya jarang sholat. Nah terus aku ngandani yuk, Mbak sholatan no, nanti aja gitu kan. Balasannya orang yang kadang malas sholat kan kayak gitu kan. Nanti aja, makin lama ngerti teman-teman semua yang di lingkupnya mereka, yang di rumah saya itu sholat. Dia malah sungkan sendiri Mas. Sholat belum? Cahiki no. Sing ini akhirnya jadi sholat 5 waktu. Saestu Mas. Ya itu namanya pentingnya kita punya circle yang baik itu seperti itu. Kenapa mungkin bisa sampai sekarang ya, karena aku selalu ingat siapa yang memberikan saya rezeki sampai sekarang. Aku bisa bernafas sampai sekarang itu ya siapa? Selalu tak ingat. Ya Tuhan kita, kayak gitu loh Mas. Jadi makanya sebisa mungkin, sesibuk apapun, kalau ada tempat yang bisa untuk sholat, pasti sholat. OTR itu hal yang paling rentan untuk meninggalkan sholat. Karena apa? Saking ramenya, kita itu nggak bisa sholat. Contoh pas maghrib. Jadi kalau kita OTR biasanya itu kita jam 3 sampai sini. Tak telatin. Karena apa? Aku selalu mampir ke musola, di pom bensin, sholat dulu. Biar gak ada tanggungan. Nah pas maghribnya itu yang susah. Karena dalam keadaan rame, gimana caranya kita itu bisa gantian sholat. Kayak gitu. Sudah, ya wis memang kebutuhan kita Mas, bukan kebutuhan Tuhan yang butuh kita toh. Ya wis itu, doa orang tua, doa istri, doa anak-anak, doa orang yang sayang sama kita. Itu aja. Kalau dari kita sendiri gak bisa, kita memang butuh support orang lain.
zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang itu sebenarnya kalau mau dibilang cari kerja susah, ya susah-susah gampang mas. Semua tergantung balik ke personal masing-masing. Zaman sekarang itu semua juga bisa cari duit lewat sosmed. Itu yang paling penting mas. Bahkan sekarang ada kampung YouTuber, ada kampung affiliate. Kan kayak gitu mas. Karena memang semuanya itu balik ke kita. Kamu mau nggak berusaha? Kamu mau nggak niat untuk cari duit sampingan lewat di era zaman sekarang kayak gitu. Itu gini mas, kamu itu kalau punya passion, kembangin. Contoh nih, aku pengen jadi content creator, tapi aku nggak tahu personal brandingku itu apa. Ya kan, pasti bingung kan? Nggak usah cari personal branding, mengikutin aja. Nanti insya Allah personal branding itu ngikutin apa yang kamu konsistenin setiap hari. Contoh, sampean pinter main bola. Loh, aku pinter main bola lah. Bisa lah ngapa-ngapain dribble ataupun apa. Tapi gimana cara jadi content creator? Kamu bikin tutorial aja. Tutorial dribble, tutorial cara menendang bola kalau supaya kesana gimana. Kalau main basket gimana caranya shoot yang bener kayak gimana. Itu kalau setiap hari dilakuin jadi content creator mas. Kan kayak gitu. Lama-kelamaan ada brand masuk. Apa yang konteksnya sama kan, contoh kalau sepak bola, sepatu, bola, jersey dan lain sebagainya. Kayak gitu. Semua itu bisa. Orang ngarit mas, banyak toh konten kreator ngarit, tahu kan? Tutorial ngarit. Ayo siapa aja bisa mas. Kan kayak gitu. Semua bisa dikembangin. Saya Muhammad Mamnun, saya konten kreator dengan akun anaknya Mak Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.